Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore yang berbahagia ini kita telah dapat kembali berkumpul di Zoom yang sama-sama kita cintai, di Zoom Al-Hasani untuk mentadaburi Al-Quran. Selawat dan salam selalu kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau dan ditempatkan bersama beliau nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bunda Wati, Bu Ella, Bapak Ibu semua, sebagaimana biasanya untuk memulai pertemuan kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita membacakan Al-Quran Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan doa belajar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wal hikmata wal qala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, untuk selanjutnya waktu dan tempat dipersilakan kepada Bunda Wati. Kan Bunda. Makasih Pak Helmi. Saya masih ngirit-ngirit tadi Ya, pagi. apa-apa Bunda. Ngomong 2 jam masih batuk-batuk. Oke Bapak Ibu, saya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pada Bapak Ibu semuanya yang alhamdulillah masih istiqomah terus ya belajar Al-Quran dan selalu hadir on time. Terima kasih banget atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Ada Pak Tasmudin, Pak Sarif, Kak Helmi sama Bu Ella always selalu, Bu Elina, Andrea, Bu Ismi, alhamdulillah ya, Bu Nurmalis dan semuanya. Hari ini kita akan mengurai surat Al-Baqarah ayat 119. Karena petugasnya Bu Yufi mana Bu Yufi? Udah ada. Ya, hadir Bu. Ada. Jadi Bu Yufi ada. Jadi mungkin langsung aja. Ya, langsung aja. Bapak Ibu semuanya nanti dalam memberikan dalam menguraikan, kalau saya ada sedikit teori-teori yang itu sambil jalan ya. Cuma kita step by step ya. Misalkan contohnya gini. Ketika ketemu kata benda, selama ini kan selalu subjek itu fokusnya adalah ke kata benda domah. Tapi saya perhatikan, saya suka ngintip-ngintip di kelas Buya itu sambil dengerin, benar seperti itu. Ternyata juga Buya sudah mulai menggunakan alazina itu sebagai subjek gitu ya. Cuma mungkin memang Buya nggak terlalu menginginkan sekali. Karena apa? Karena peserta di sini tuh backgroundnya adalah dari kilometer 0. Jadi Buya berusaha untuk menyimpelkan, menyederhanakan biar Bapak Ibu semuanya nggak bingung gitu. Ya, jadi nanti kalau misalkan pelakunya sudah mulai alazina, Bapak Ibu semuanya sudah mulai harus ini ya, sudah harus. Tapi dalam ini nggak usah disebut sebagai subjek, tetap dia adalah sebagai kata penghubung gitu. Ya, jadi nanti kita pelan-pelan ini seperti itu. Cuma karena belum familiar, makanya Pak Hadri kemarin, jangan dulu Pak Hadri nanti kalau salah nangkep malah jadi bahaya gitu ya. Termasuk Bapak Ibu semuanya. Ini kan saya ulang berkali-kali itu dalam rangka membenarkan. Tapi sekali lagi karena peserta kita beragam, tolong jangan dibentur-benturkan gitu ya. Pesertanya beragam, kayak di sini aja beragam banget, heterogen banget. Seandainya Bapak Ibu semuanya tiba-tiba kaget, kok di sini dengar alazina itu subjek ya gitu, kemudian dibenturkan, itu sangat bahaya. Karena saya perhatikan Buya pun juga menggunakan alazina itu. Saya pernah dengar, saya suka ngintip kelas Pak Fauzi tuh dengerin ketika Pak Fauzi, Buya boleh nggak alazina ini adalah pelakunya ini? Ya betul, artinya Buya pun juga mengiyakan gitu ya Bapak Ibu ya. Cuma memang untuk peserta baru
saya perhatikan Buya berusaha untuk fokusnya konsennya adalah subjek dengan itu doma, objek dengan itu fatah, biar itu terbenakkan. Tapi seiring dengan pemahaman Bapak Ibu semuanya udah mulai nyelamnya semakin dalam, ya harus semakin dalam juga karena ketemu ayatnya kayak kemarin. Ternyata subjeknya itu panjang ya, dari alazina la apa kemarin ya, layak lamun ya. Nah itu bisa menjadi subjek gitu. Jadi kita akan menjumpai keberagaman ini dalam Al-Quran. Jadi peserta baru yang mohon untuk nyimak gitu ya. Insya Allah kalau kita targetnya adalah atau tujuannya ridho Allah, insya Allah ya mau sesulit apapun, udah aja ini Bapak Ibu ikutin gitu. Insya Allah pasti nggak akan ada istilah rugi ikut kelas manapun ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya tampilkan ayatnya Bu Yufi ya. Siap Bu Yufi? Ya, insya Allah Bu. Ya. Oke. Mulai Bu. 119. Ya, sebentar ya. Ayatnya tidak terlalu panjang. Oke, silakan Bu Yufi bisa dibaca dulu, kemudian dipenggal-penggal gitu ya. Dibaca, dipenggal-penggal, kemudian dipenggal. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu, Bapak Ibu semuanya, ini saya agak grogi loh tampil di sini Bu. Tapi tersebut. Ini kemarin dah lama ini Pak ganti Pak Helmi, kemudian saya bolos waktu itu. Jadi maaf hari ini. Iya, nggak apa-apa Bu. Ibu Wati, saya Iya. baca ayatnya. Auzubillahiminsyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqin basyir. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa la tus'alu an ashabil jahim. Sadaqallahu azim. Saya penggalan 1 inna. Inna, penggalan 2 arsalna. Ini innanya? Oh langsung ya Bu Wati. Indana. Ya. Inna ini 2 ya? Iya. Indana. Inna. Iya. Indana. Huruf ya. Ya. Indana. Huruf bermakna artinya sesungguhnya. Dipenggal dulu Bu. Penggal dulu. 1, 2, 3. Penggalan 1 in. Penggalan 2. Oh jadi nah ya Bu ya. Iya nah. Nah panjang. Nah kata ganti. Nah kata ganti bukan. Yang ketiga. Yang ketiga arsalna. Yang keempat ka. Yang kelima bi. Penggalan keenam al-haqi. Penggalan 7 basyiron. Penggalan 8 wa. Penggalan 9 naziron. Penggalan 10 wa. Penggalan 11 la. Penggalan 12 tus'alu. Penggalan 13 an. Penggalan as 13. 14 ashabi. Apa ini Bu? KBM. Penggalan iya, 1 penggalan ya Bu ya. Penggalan 15 al-jahim. Enggak, satu bukan Bu, ini Bu. Oh, ini KBM ya. Ya. Jahim, jadi 14 saja. Ya, lanjut Bu. Kalau ini Bismillahirrahmanirrahim. In sesungguhnya huruf gitu Bu ya. Ya huruf, betulnya huruf sesungguhnya na kata ganti kami arsalna bentuknya KKL pelakunya nahnu akar kata rosala pola kata kerja af'ala ada di Mahmud Yunus halaman 141
artinya kami telah mengutus. Oh ya, na kata ganti, kami telah mengutus. 4, ka huruf K apa bermakna, Bu? K artinya apa, Bu? Kata Iya, ka kata ganti, kata huruf bermakna, ganti. kata ganti, ganti. kata bermakna, Kata ganti. Kata ganti. kata ganti. Tapi saya dapat seperti Bukan, gitu, Bu. kalau Nah, seperti itu artinya. kalau dia nempel di itu, Di- Bu. di awal. Misalkan gini. Di awal. Nah, Kaza. kalau gini seperti ini, Bu. Oh, Kalau yang nempel di kata kerja, K itu bukan seperti, tapi kamu oh, sebagai objek. objek. Jadi ini kamu. Iya. Jadi ini kamu atau mu gitu ya. Kalau di belakang kamu gitu, kata ganti Ya, ya. kamu atau mu nanti jadinya. Kayak buku kamu kan bukumu gitu. Mm-mm. Tergantung nanti ininya. Lanjut Bu. Ya. B, Lanjut. huruf jar dengan Ya. penggalan keenam al-haqqi, KBKK, bentuknya KBKK, akar katanya haqqa, pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Dari Mahmud Yunus, halaman 106, yang sebenarnya. Halaman kalau berapa yang Bu? sebenarnya. 106. Coba kita cek. 106. Kalau yang sebenarnya berarti KBPA. Coba kita cek. Coba kita cek. 106. Benar. Kebenaran. Biasanya Nah, kebenaran ya. Benaran. Kalau KBKK tuh biasanya kebenaran. Kita cek. Ibu ngambil artinya yang mana? Iya, terus ini. Ibu Apa ngambil itu Bu? artinya Berarti yang sebelah mana, Bu? kanan tetap haqqa, Tetap dan wajib. Oh, iya. Kemudian sebenarnya ini kebenaran. Nah, itu ada Bu di bawah, paling bawah kanan, paling bawah. hakun. 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 Nah, itu artinya Kebenaran. kebenaran, kepunyaan. Nah, itu artinya. Ibu tadi ngambil yang benar yang mana, Bu? Ya. Jadi kalau arti KBKK itu ya seperti ini, KBKK. Itu Ya. ada abstrak, ada konkret. Kalau abstrak tuh gini, menulis berarti tulisan. Atau penulisan maksudnya ya. Penulisan. Abstrak nggak Bu penulisan itu? Menyadarkan kesadaran. Menunjukkan petunjuk. Penunjukan. Kemudian ini misalkan menulis Halo. menolong jadinya Pertolongan. Jadi seperti itu abstrak. Penulisan, kesadaran, petunjuk, pertolongan itu abstrak. Kalau konkretnya itu kalau penulisan itu Tulisan. Tulisan itu konkret abstrak? Itu Pak. Konkret gitu. Ya. Ya. Apalagi. Jadi kalau konkret itu dia Bendanya kayak ada. misalkan Lupa siapa ya? ya udah ke benda gitu. Tulisan itu bisa menjadi kitabun itu artinya tulisan Bu. Kitabun. Artinya udah berupa ini, berupa benda. Kemudian kalau kaitannya dengan yang ditulis itu ada ayat-ayat Allah, hasil tulisannya, maka Alkitab, Al-Quran gitu. Jadi Al-Quran itu, Alkitab itu dari kitabun itu adalah hasil dari produk tulisan konkretnya gitu. Nah dalam hal ini haki itu berarti kalau dia ininya benar berarti kebenaran gitu. Kebenaran gitu ya. Berarti di sini kebenaran. Lanjut Bu. Ya, sebentar. Kebenaran ya, Bu. Kebenaran. Sekarang pegangan 7. Ya. Basyiron.
Ya, KBPA objek tunggal. ya, KBPA ya. Kemarin kita sudah ya. Akar katanya basoro. Ya, kalau ini boleh disebut objek. Ya, tapi hati-hati nggak selalu objek, bisa keterangan. Tapi dalam hal ini dia objek, nanti kita bahas. Akar katanya apa, Bu? Akar katanya basoro. Mbak? Basoro. Polanya Basoro. fa'ala. Ya. Fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 65. Fa'ilun. Ya. Artinya apa, Bu? Yang Di halaman menyampaikan berapa? 65. Artinya? Menyampaikan kabar baik. Penyampai kabar baik ya. Penyampai kabar baik. Bentar, saya geser. Penyampai kabar baik. Terus? Penggalan 8. Wah, harus bermakna dan. Ya. Penggalan 9. Naziron. KBPA. Ya, akar katanya? Nazaro. Nazaro apa Naziro, Bu? Nazaro. Kalau nggak salah Nazaro itu Nazar ya. Nazaro. 47. Jangan kalau nggak salah Bu Ella. Jangan kalau nggak Pada salah. Lihat Bu Ella. Naziro. Ya, makanya. Ya, Seingat saya Naziro. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Naziro. Itu di yang di 447 Nazaro di Ibu, Nazaro itu sebentar Bu Yufi, sebentar Ya, Bu Bu Yufi. Yang Nazaro artinya sampingnya lihat apa Bu? menazarkan sesuatu bagi Nah, bawahnya lagi ada apa Bu? No, ya bawahnya ada lagi Naziro. Ya, jadi yang dipakai itu lihat sesuai dengan konteks. Yang kaitannya dengan mengingatkan dengan menyampaikan kabar baik itu kan ini ya. Nah, itu jadi harus dicek. Jadi Oke, yang lanjut. 47 juga sama ya, sesuatu sama. perkara. Ya. Naziro suatu perkara. Artinya Sesuatu perkara, Bu berarti. kemarin Bukan udah itu. Yang mana Bu? Beri peringatan. Naziro. Ya, Mengingat dan hati-hati. menjaga diri dari bahaya. Ibu ngambil artinya mana Bu? Ambil Naziro yang Enggak, sebentar. Tadi Ibu sebelumnya ngambil arti yang mana? sesuatu perkara di mana ya? Iya kan dia fa'ilun Bu Yufi. Ibu coba lihat di 447 Bu Yufi di 447. Ya, 447. Yang sama dengan ini mana? Nazirun. Nah, itu kan ada yang artinya yang memberi peringatan. Ya, bawahnya lagi nazirun yang dinazarkan. Nah, kita ngambilnya ya sesuai dengan konteks yang mana, Bu? Yang memberi peringatan. Iya, memberi peringatan. Itu Bu yang diambil. Jadi yang diambil itu yang memberi peringatan. Ya, di bawahnya. Ini bisa kita inikan apa? Pemberi peringatan. Gitu Bu ya. Oh ya. Bapak Ibu semuanya kalau masih mengalami kesulitan untuk membaca kamus, bilang. Jujur ya. Milih-milih atau jujur ya, nanti ini harus benar-benar ini. Jadi nanti kita siapapun yang belum itu acungkan tangan, jujur nanti kita bahas. Oke, lanjut Bu Yufi. Penggalan 10 wa huruf bermakna dan penggalan 11 la huruf bermakna artinya tidak. Betul tidak di sini ya Bu? Berarti ya, tidak. Ya. Penggalan 12 tus alu bentuknya KKSAD, pelakunya anta, akar katanya sa'ala, polanya fa'ala, ada di munawir. Anta, kemudian sa'ala, polanya fa'ala. Artinya ini KKSAD apa Bu? Oh, pasif. Ya. Pasif. Karena domah. Ya, domah patah. Artinya engkau di mana Bu?
Di Munawir 161 kemarin Bu Ati. Coba. Munawir. Engkau diminta. Coba kita cek di Mahmud Yunus dulu ada Mahmud nggak? Yunus ada. Mahmud Yunus 161-nya, Bu. Mahmud Yunus. Ada, Bu. Muhammad Yunus 161. Meminta atau menanyakan. Iya. Oh ya, Mahmud Yunus ini. Ya. Jadi kalau salah. Sudah ketemu belum, Bu? 161. Belum. Silakan dibuka. Beda bunyi. Tuh. Satu. Pengamalnya itu apa enggak af'ala Bu Ati? Maaf Bu Ati. Ya kan Objeknya mana, Bu? pajak, bukan domah sukun kasrah. Iya, Ya. Pak Helmi, Bu itu nggak salah. Ya. Jadi tus'alu itu bisa pola fa'ala, Ya. bisa pola af'ala, Ya. nggak salah. Ya. Cuma kita lihat dia itu butuh objek nggak di situ, ada objek nggak gitu? Nggak ada. Ya. Nggak ada Bu Siti. Jadi Bu Siti ini tuh identifikasinya bisa af'ala, bisa fa'ala, betul nggak salah. Coba kita cek. Ya, masih ingat kan Bu? Iya. Itu kalau pola fa'ala Biasa. sama af'ala itu dia punya rumus KKSAD, pasifnya sama, betul nggak Bu? Iya Bu Ati. Yuf, alu. Jadi kalau Ibu mengidentifikasi sebagai itu juga nggak salah. Iya. Ya. Iya ada. Nggak salah. Ada objeknya. Ya, di sini nggak ada objeknya, jadi kita identifikasi dia sebagai pola fa'ala gitu Bu ya. Oke, atau bisa juga Bu secara konteks. Coba di Bapak Ibu semuanya, kalau misalkan kita ini bisa dilihat secara konteks. Coba lihat, kalau pola fa'ala apa artinya Bu Siti? Untuk Bapak Ibu semuanya fokus ya. Coba Bapak Ibu semuanya kita bahas ya. Oke, kan di sini ada peserta baru. Jadi tus'alu itu kalau ngelihat rumusnya itu dia bisa ada dua kemungkinan ya, alu gitu ya. Nah, ini tuh kalau secara rumus itu bisa apa? Bisa pola fa'ala, bisa pola af'ala. Kalau melihat rumusnya. Sekarang mari kita lihat kalau pola fa'ala artinya apa Bu di situ? Menanyakan, menanyakan. Meminta menanyakan, meminta. Sama menanyakan. Kalau pola af'ala apa? Meluluskan. Oke, meluluskan kehendaknya. Nah, kalau kita lihat ke konteks, ini tuh diminta atau ditanya. Ini tuh artinya. Berarti yang mana yang dipakai, Bu? Tidak ditanya. Diminta, Bu. Berarti ini. Ya, karena artinya kalau kita lihat konteksnya dan tidak kamu ditanya atau dan tidak kamu diminta. Ya, jadi cocoknya adalah pola fa'ala. Begitu Bu Siti? Ya Bu Ati. Ya, jadi nggak salah identifikasi Bu Siti, tapi untuk memastikan cek. Nah, ketika sudah ngecek ke kamus ternyata menjadi salah kalau pola af'ala gitu Bu Siti ya. Secara rumus nggak salah, tapi secara konteks itu nggak masuk kalau pakai pola af'ala. Oke, jadi artinya apa Bu? Menanyakan. Engkau akan ditanya. Meminta menanyakan. Iya, engkau ditanya ya. Engkau Ditanya diminta menanyakan. Tanya. Itu kan kalau pasif, engkau diminta apa? Ditanya. Ya. Artinya apa? Engkau Diminta menanyakan. Diminta menanyakan, Bu. Oh, diminta menanyakan. Kalau engkau ditanyakan itu di situ kan meminta, Bu Yufi. Di situ meminta koma menanyakan. Jadi Jadi pilih bisa Pilih salah diminta, bisa ditanyakan.
Jadi bukan diminta menanyakan. Ya. Oke, Bu Yufi. Diminta aja ya, Bu? Oh, Diminta atau ditanyakan. Kita belum tahu mana yang cocok. Oh iya gitu. Diminta atau kan kita belum merangkai ya. Belum. Ya, jadi belum ketahuan ini tuh yang cocok yang mana. Gitu. Lanjut Bu Wati. Ya. 12. Huruf bermakna. Huruf apa, Bu? Huruf bermakna. Spesifiknya. Huruf J. Artinya bisa Daripada. dari, bisa tentang, nanti kita lihat. Arti aslinya dari. Lanjut, Bu. Pengenalan 14. Ashabi. Berarti ini salah saya. Ya, Ashabul KBM. Jahim. Bentuknya KBM. Ya. Terdiri dari Ashabil dan Jahim. Ashabil bentuknya KBPA, objek jamak. Akar katanya sahaba. Coba lihat di mana, Bu? Di itu berapa? Sohaba. 212. Sohaba apa sohiba? Sohiba. Oke. Ya, identifikasinya apa, Bu? KBPA. Ya, betul. KBPA ya, Bapak Ibu ya. Ya. Bukan KBKK, bukan. Ini KB. PA. Ya, sebentar, Bu ya. Saya ini dulu. Ini itu adalah, sebentar ya. Ini itu adalah KB aja. Nah, dari mana kita tahu KBPA? Fathahnya Bu. Pokoknya af'alu. Bapak Ibu dari mana? Bu Yufi dari mana kita tahu dia KBPA? Bapak Ibu buka Mahmud Yunus. Halaman 212. Semuanya buka. Bapak Ibu semuanya buka. Cari akar kata sohiba. Tunggalnya sohib. Cari akar kata sohiba. Sohiba, bersahabat itu berteman. Nanti dulu. Oke, perhatikan dulu. Bapak Ibu pelan-pelan ya, saya ini ya. Mohon yang lain ini dulu. Ketemu Bapak Ibu semuanya? Oke, Bapak Ibu sabar ya, karena di sini ada peserta baru, kita harus ini. Kemudian cari ke bawah, di situ ada sohibu. Ketemu nggak? Ketemu. Ada. Ini apa Bapak Ibu? KBPA. yang mempunyai. Nah, kesebelahnya itu ada ashabu. Itu adalah jamak dari sohibu. Iya, saya salah. Nah, ini jamak, jadi KBPA jamaknya. Iya, Bun. Ya. Gitu. Saya salah. Saya identifikasi pertama. Artinya kan di situ kawan, teman, sahabat, boleh. Ya. Mau diartikan berarti artinya apa? Kawan-kawan, teman-teman, sahabat-sahabat. Itu Bu ya. Iya Bu. Iya Bu Wati. 14 jadi sahabat. Berarti saya belum ketemu ashabunya Bu. Berarti yang mana ya? Ashabu yang atas. Sohibun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 dari bawah Bu. Sebelah kanan. 3, 4, 5, 6, 7. Oh ya, ketemu Bu Wati. Coba Ibu baca apa paling kanan atau Ibu? Paling kirinya apa itu? Ashabun. Ya. Walaupun tidak ada harokatnya Bu Wati. Kalau kata benda Bu, kalau kata benda itu memang nggak diharokatin. Oh. Ya. Jadi untuk membedakan kalau kata kerja itu diharokati, kalau kata benda itu enggak Bu. Oh siap Bu Wati. Umumnya ya Bu ya. Umumnya nggak diharokatin. Umumnya. Tapi ada juga 1-2 yang diharokatin. Nah, ketika nggak diharokatin, kita mengharokati sendiri. Kalau untuk
rumus pola kita harokatin sesuai dengan ininya, umumnya, domain. Tapi kalau penggunaan di dalam kalimat kita sesuaikan. Kenapa di sini asha nggak pakai itu ya Bu ya? Nggak pakai apa namanya? Harokat. Iya. Ya, salah. As, ha, kan gini ya? Iya. Ini normalnya kita harokatin domatain kalau depannya nggak ada alif lam. Seperti ini. Terus kenapa di sini menjadi ashabi? Nah, harusnya kalau nggak ada ini Bu, kalau nggak ada ini ashabin. Karena apa? Karena an. Iya. An ini asrokan dia. Iya. Kemudian setelahnya ada kata alif lam, maka tanwin pergi Bu. Oh, siap. Ya. Iya. Tanwin jadi ashabil jahim. Bisa dipahami Bu? Ya, insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Bu Wati. Oke Bu, nggak apa-apa Bu Efrianis, tanya aja. Sering tanya. Oke, ini Pak Ibu, kalau belum tahu di apa namanya instruksi. Iya. Tapi ada pertanyaan Bu Wati. Ini apakah reguler atau irregular? Kalau bentuk jamaknya berarti dia kalau untuk KBPA berarti irregular. Irregular ya? Karena umumnya kalau misalkan dia reguler itu Pak, umumnya gini kan, harusnya kan sohi ya. Sohibuna. Kalau tunggalnya kan gini, kalau regulernya jamaknya sohibuna. Harusnya gitu Pak Hadril. Yang apa Hadril? Kalau jamak reguler tuh sohibuna, tapi ini enggak. Ashabun. Berarti irreguler. Af'alun. Jadi pola af'alun itu irregular ya? Bukan pola reguler Pak. Jadi gini, kalau yang kita kenal selama ini pola af'alun itu untuk apa Pak? Jamak untuk apa? Untuk KB KK. KBKK. Ya Pak Adri ya? Iya. Sedangkan ini KBPA, gitu. Kok polanya nggak biasa? Iya. Kalau pola KBPA kan ada tunggal, ganda, jamak ya Pak Hadri ya? Oh iya. Ya ingat kan? Nah itu, ini kan KBPA Pak. Benar. Kalau KBPA tunggalnya begini, gandanya apa Pak? Sohibani. Jamaknya sohibuna. Tapi kok ini enggak gitu Pak Hadri? Benar. Oh iya benar. Oke, makasih. Ya. Ada Pak Hadril. Iya, ada Pak Hadril. Waduh, takut. Ibu. Terus apa lagi Bu Yufi tadi fa'ala ya? Iya, Oke. Kemudian ini apa? Fa'ilun. Jangan ditanyakan ininya. Kenapa fa'ilun? Kok itu kan ashabun, af'alun, kan tunggalnya. Yang kita tulis kan pola tunggal. Iya kan KBPA tunggal gitu kan Bapak Ibu. Kan Buya selalu menyampaikan untuk kata benda itu pola yang ditulis tunggalnya aja. Karena kalau jamaknya itu beragam. Ya, oke ini kita pakai fa'ilun. Artinya apa Bu tadi? Sahabat. Karena jamak maka kawan-kawan. Teman-teman. Sahabat. Gitu ya Bu ya? Baterai siapa? Baterai Buat sahabat. Lanjut Bu Yufi. baterai kuning, baterai buati bukan? Bu Yufi mana ya? Halo Bu Yufi. Bentar kali Bu. Bu Yufi kabur. Itu tadi ada tulisan baterai low, baterai Bu Yufi. Low baterainya Bu. Baterai Bundawati. Oh, baterai Yang buati yang low. Saya ada. Ya baterai laptopnya. Baterai laptopnya. Ada tulisan baterai low tadi. Udah. Masuk nih.
ini Bu Yofi ya. masuk lagi. Ya. Saya itu, saya Bu Husni. Lanjut. Belum Bang. Bu Baru Yofi masuk. masuk. Halo Pak Yufi. Oh, Bu Yufinya belum masuk, Bu Bendawati. Oh, sudah. Bu Ada Yufi yang terus, Bu Yufi. Iya, maaf tadi Pak baterainya habis. Iya. 15, pengirahan 15. Enggak, Tadi enggak. Penggalan 14 juga. Kan KBM tadi. BM itu lagi. ulang lagi yang ashabi. Iya, kan penggalannya 14 Oh, udah KBM tuh. Ashabil Jahim kan KBM. Oh iya, betul. Ini masih salah. Iya. KBM yang keduanya Al-Jahim, bentuknya KBPA, objek jamak. coba di mana, Bu? Di halaman 84, Amr Yunus. Yang mana, Bu? Kemudian akar katanya Jahama, 84. Oke, Jahama, Jahim. Jahama. Enggak, apa Bu itu, Bu? Apa, Bu? Fa'ilu. Hati-hati ya, hati-hati. Artinya api neraka. Hati-hati. Jangan bilang Jahim. objek jamak. Ini bisa KBSL enggak, Bu Wati? Sebentar, sebentar. Tadi Bu Efrik, Bu siapa? Bu Yufi. Bu Yufi kan bilang objek jamak ya. Iya, Bu Wati. Nah, Betul, Pak. ada tulisan nih, baca ini, Bu. Jangan bilang objek. Hati-hati jangan bilang objek jamak. Iya. Oke, Bu Yufi. Jadi Kenapa nggak boleh bilang objek jamak? Karena ini posisinya sebagai kata kedua dari KBM. oh Penentuan gitu. subjek atau objek itu di kata benda pertama. Iya. Bisa dipahami? Iya, iya, Bun. Ya. Ini apa Bu Yufi bentuknya? KBPA. Bukan. Apa coba Bu? Al-Jahim bentuknya kata benda. Kalau saya ngelihatnya ke KBSL. KBSL. Oh, KBSL. Daya sukun. Iya. Kan api sangat panas. Iya, KBSL. Pak Ilun. KBSL. Iya. KBSL. Pola Katanya fa'ilun. Iya. Ya, pola fa'ilun. Fa'ilun polanya, Pak. Iya, Jahama. 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 Katanya Jahama, betul Bu Wati. Iya. Fa'il. Menyalakan. Iya, Pak Ilun. Fa'ilun berarti di bawahnya api neraka. Artinya apa? Api neraka. Api neraka. Jadi superlatif api neraka Iya. itu karena apinya Panas. nggak ada tandingannya di dunia. Nggak. Bara api saja sudah mendidih. Otaknya mendidih. Iya. Oke, begitu Bu Yufi ya. Iya, Iya. Bu Wati. Oke. Saya juga salah Sebentar. tadi mengidentifikasi. Nggak apa-apa. Kita itu kalau belum ngerasain salah, belum akan Enggak, bisa. tadi di Ashabi itu Bundawati. Iya. Ya karena tidak melihat ke kamusnya, melihat dari kata-katanya. Enggak kan, belajar kalau enggak af'alun. salah Pak Helmi. Iya. Iya. Oke, ayo Bu Yufi, dirangkai dari depan. Tunggu sebentar, Bu Tis, tunggu sebentar. Ya, iya, siap Pak. Ya, jadi saya memang juga nih, mengkritisi juga nih. Selama ini saya berpikir, apa namanya, ini kan kata benda apa namanya, KBM gitu kan? Iya. Iya, Pak. Ashabil Jahim ini kan KBM. Jadi Ashabi ini saya kadang-kadang mikir KBKK yang dianukan, KBKK yang beranu dengan kata lain. Ashabi ini ya saya pintas-pintas. Jadi saya artinya belum banyak pengalaman. Iya. Bahwa KBPA pun bisa menjadi apa namanya KBPA. Iya. Mungkin Pak Ulian ya. Selama ini saya berpikir hanya KBKK yang bisa menjadi jamak. Jadi ternyata KBPA pun bisa juga menjadi jamak dengan kata lain. Iya. Itu maksudnya. Ya. Berarti ini irregulernya Pak Hadril.
Oh gitu. Ya, Iya. dilihat nih. Di zamannya Oke, Pak Adril. Iya. Sebenarnya ada sih Pak beberapa kata yang itunya memang irreguler. Ya, Ya. ini kan irreguler. Ya, Iya. saya udah setuju itu udah berdasarkan kamu tadi. Iya. Berdasarkan analisa saya selama ini hanya KBKK yang bisa menjadi KBM. Jadi ini kan KBPA kan gitu. Iya. Jadi KBPA pun bisa bergabung Bisa. jadi membentuk suatu Irreguler. KBM irregular. Iya. Oke, terima kasih Gitu, banyak. Pak Adril. Oke. Lanjut Bu Yufi dari depan. dirangkai Bu Yufi. Ya. Sesungguhnya kami telah mengutus ya, kayak lihat di sini kan sesungguhnya itu segini ya. Ya Bu Yufi ya. Inna itu sesungguhnya kami telah mengutus. Berarti gimana? Benar-benar. Sesungguhnya kami benar-benar. Oh gitu. Iya. Saya kurung kenapa? Itu mah arti supaya rasa di kita Bu. Rasa di kita, di kitanya rasanya. Jadi kalau rasa itu ya kalau di terjemahan Demak atau terjemahan Al-Quran nggak akan menemui itu. Justru kalau belajar gramatika kita jadi dapat rasa. Oh ini sesungguhnya kami benar-benar gitu. Telah mengutusmu. Yang di sini berarti sebagai kata ganti sebagai apa Bu? Yang kata tadi Bu. Ya, kata ganti sebagai apa? Mengutusmu, kata ganti orang objek. Masih ingat Bu? Kata ganti yang ditempel di kata kerja. Kata kerja ya Bu ya. Jadi kata ganti yang kata kerja. Objek. Itu posisinya sebagai apa? Objek. Nah, ini objek. Kemudian basyiron wa naziron itu kok fathah tain juga, kan objek juga. Iya. Ini kan objek juga. Nah, berarti gini, mu-nya itu siapa? Mu-nya itu apa? Nah, mu-nya tadi pemberi peringatan, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Berarti mu-nya siapa itu? Nabi Muhammad. Jadi mu-nya inilah gitu ya. Jadi sesungguhnya kami benar-benar telah mengutusmu ya seperti dengan kebenaran gitu ya. Dengan kebenaran sebagai gitu ya. Iya. Untuk mempercantik bisa sebagai penyampai kabar baik. Kabar baik. Dan memberi peringatan dan memberi peringatan dan tidak menanyakan, tidak ditanyakan. Titik ya, ini titik ya. Titik pemberi peringatan titik ya Bu ya. Memberi peringatan. Nah, dan tidak ya. Engkau tidak akan ditanya gitu ya. Dan engkau akan diminta. Atau kamu lah ya. Atau kamu dalam hal ini siapa ini? Dan engkau tidak akan ditanya Bu. Kan pasif. Ditanya di sini maksudnya dimintai pertanggungjawaban gitu ya. Dan engkau tentang, nah an-nya itu bisa tentang ditanya teman-teman. Nah ini bisa neraka kan? Daripada sahabat. Nah, bisa juga teman-teman itu bisa penghuni ya. Penghuni api neraka. Betul, penghuni neraka. Bisa ya, kita ini kan ke penghuni neraka. Penghuni gitu Bu. Apa Bu? Biasanya penghuni para penghuni. Ya boleh, nggak salah Bu. Penghuni nggak salah juga kan Bu? Ya, itu mah hanya masalah ini aja. Bahasa. Ya.
penghuni atau para penghuni nggak salah, para penghuni nggak salah gitu. Kecuali kalau saya udah mengartikan tunggana baru. Ya Bu ya. Oke, Bapak Ibu cukup jelas? Jadi perhatikan Bapak Ibu, K-nya di sini sudah ada objeknya, Kak. Kok di sini masih ada fathah? Ada kata benda fathah. Nah, berarti Kak tadi itu ya ini. Bisa dipahami nggak? Kak yang artinya mu tadi ya ini. Kelihatan nggak Bapak Ibu saya nunjuk? Kurang kelihatan buat sih. Kemana maksudnya? Kak tadi. Saya nggak ini ya, kalau saya nunjuk gini kelihatan nggak Bapak Ibu? Tak nampak. Kalau saya nggak kelihatan. Kalau tak fokusnya nggak nampak. Kursornya nggak nampak. Oh gitu. Saya pikir selama ini kalau saya ngomongnya Nah, tapi kalau coba pelan-pelan. ini kelihatan nggak? Kelihatan buat kecil di atas itu kan basiran itu kan yang buat ditunjuk ya. Saya nunjuk apa coba sekarang? Basiran. Enggak. Tak ada. Enggak ada. Saya nunjuk apa sekarang? Oh, itu. Nah, kelihatan ya? Oh ya, iya. Karena hasilnya putih juga. Oke, iya. Habis bingung saya warna apa ini, cara ininya gimana, nggak ngerti. Kelihatan K-nya. Kelihatan. Ya, Kelihatan? Ya. Kelihatan. Di sini K itu kan Bapak Ibu pernah belajar ya. K adalah kata ganti sebagai Objek. Ini ada kata benda fathah. Bapak Ibu kan taunya kalau kata benda fathah sebagai apa? Objek juga. Berarti K-nya ini siapa? Ya ini. Basiran manaziran. Mu-nya ini ya ini. Mu-nya itu adalah penyampai kabar baik dan pemberi peringatan. Berarti siapa? Kalau penyampai kabar baik dan pemberi peringatan berarti mu-nya siapa? Muhammad. Nabi Muhammad. Gitu. Berarti jadi di sini itu bukan berarti objeknya dua ya Bu ya. Bukan berarti objeknya dua. Objeknya mah satu, tapi objeknya si K itu adalah ini dan ini. Jadi keterangannya Bu. Kayak gini aja. Apa ya, misalkan Bu Ella menolong Pak Helmi ketua kelas. Bu Ella menolong, salah. Pak Helmi menolong Bu Ella ketua kelas. Berarti Bu Ella sebagai apa? Objek. Objek ya. Kan Pak Helmi menolong Bu Ella. Bu Ella sebagai apa, Bu? Objek. Ketua kelas tadi itu keterangan bagi Bu Ellanya. Nah, Bu Ellanya itu fathah, maksudnya Bu Ellanya itu kata ganti tadi. Nah, ketua kelasnya tadi itu fathah tain, sesuai dengan posisi Bu Ella sebagai objek. Kalau posisi Bu Ella sebagai objek, maka penjelasannya tadi juga harus, keterangannya tadi juga harus fathah tain. Oh iya. Bisa dipahami? Contohnya di sini Bu. Mu-nya di sini. Nih saya ini, mu-nya ini kelihatan nggak Bapak Ibu mu-nya? Mu-nya ini kan K. Iya. K tadi sebagai apa? Penyampai kabar baik dan pemberi peringatan. Nah, untuk mempercantik boleh saya tulis sebagai. Contohnya gini. Pak Helmi, sebentar ya saya hapus. Contohnya gini. Yang lain jangan ngiri ya, nanti kalau Pak Helmi Sekali-sekali menolong Bu Ella. Nah, ketua kelas. Ketua kelas ini kan sebenarnya penjelasan untuk Bu Ella, keterangan untuk Bu Ella dengan posisi sebagai ketua kelas. Boleh nggak saya nulis ini? Pak Helmi menolong Bu Ella sebagai ketua kelas, atau Pak Helmi ditambahin Bu Ella tuh posisinya yang ditolong sama Pak Helmi tadi, yang objek tadi tuh sebagai ketua kelas gitu. Boleh kan? Nah, berarti gini, sesungguhnya kami benar-benar telah mengutusmu dengan kebenaran, ya, sebagai penyampai kabar ini. Boleh juga gini Bu, si ininya taruh di sini objeknya,
telah mengutusmu sebagai penyampai kabar baik dan pemberi peringatan dengan kebenaran. Dengan kebenarannya sebagai keterangan. Bisa dipahami nggak Bu maksudnya? Bisa, Bu. Ya, jadi posisi objek itu bisa juga setelah mu-nya itu. Ngerti ya maksud saya Bapak Ibu ya? Nggak salah. Mau posisinya, intonasinya aja nanti. Ya, intonasinya aja. Intinya mah penyampai kabar baik dan pemberi peringatan tuh keterangan atau ini bagimu. Ya, jadi mau taruh di sini nggak apa-apa juga Bu. Ya, jadi ini nih kata sebagai dan seterusnya ini masukin ke sini boleh. Jadi menjadi gimana? Telah mengutusmu sebagai penyampai sebagai kabar baik dan pemberi peringatan. Ya. Dengan kebenaran. Jadi dia diutus menyampaikan kabar baik dan pemberi peringatan tadi dengan kebenaran. Jadi yang disampaikan, yang diberi peringatan tuh kebenaran gitu. Bisa dipahami ya Bu ya? Secara gramatikal dua-duanya benar. Nggak salah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa insyaallah. Maaf Bu Wati. Mau tanya Bu Wati. Silakan Bu. Yang mengutus di sini Allah ya Bu Wati? Kami itu ya. Kaminya itu Allah Iya. Sebagai subjek ya Bu Wati ya. Kalau di situ kan pelaku itu sebagai subjek Bu. Pelaku yang tersembunyi di dalam kata kerja itu ya kita sebutnya pelaku atau subjek kan. Cuma subjeknya di sini nggak ditulis ada Allahnya. Itu tersembunyi Bu. Tersembunyi di mana? Dina. Nah, kita yang ini kan ketahuan itu siapa itu dari konteks kalimat. Dan 2 kali depannya itu juga ya berarti sama itu satunya. Iya. Betul Bu. Dan yang ini boleh saya tanya yang tadi akar katanya Rosala. Itu kenapa? Rosala itu di kamu saya lihat Rosila Bu Wati. Iya, Rosila ya itu. Ya, Rosila. Nah, yang kayak gitu. Rosila ya. Nah, itu hanya masalah ini aja Bu ya. Terkadang memang kita nggak mungkin hafal secara keseluruhan ini ya. Oke, nggak apa-apa Bu, itu mah ini aja. Oke, makasih Bu ya. Oke, makasih Bu Dewi. Ada lagi yang salah nggak ini akar katanya? Karena kalau akar kata saya percaya dengan Bapak Ibu semuanya. Kecuali yang saya ingat, kadang saya juga suka lupa. Apakah Rosula, apakah Rosila. Cukup ya Bapak Ibu ya? Cukup. Ya, ini tadi dengan ya. Tadi dengan. Saya salah masuk kamar tadi. Kan sudah ada Pak Caca. Oke, cukup Bapak Ibu. Oke. Iya. Nggak apa-apa Pak Caca. Enggak apa-apa ya rekannya. Beralih. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Oke, sebelum beralih nih Bapak Ibu harus janji nih, jangan sampai ini dulu ya. Jadi saya pernah ikut kelas Buya waktu itu dengar Pak Fauzi, Buya Alazina ini berarti sebagai subjeknya ya. Buya itu mengiyakan ya gitu. Akhirnya saya berani menyampaikan ini. Tapi karena peserta kita tuh banyakkan dari KM 0, jadi Bapak Ibu semuanya janji dulu di sini aja dulu ininya, ya jangan diinikan. Takut nanti jadi nanti jadi nggak bagus ininya. Oke Bapak Ibu sepakat ya? Ya Bu Wati. Ya, saya tidak berdasarkan dari manapun tapi dari Al-Quran. Ya, dan juga saya suka dengerin Buya gitu kan. Jadi saya kadang kalau nguping ini Buya itu nyimak itu Buya tuh suka nyuri-nyuri ilmunya. Jadi ternyata memang subjek itu nggak selalu fokus ke kata benda itu aja gitu ya. Tetapi juga ke yang lain juga bisa berposisi sebagai subjek. Nah, kita kepentingannya itu apa? Kita tahu itu untuk mengartikan. Karena ternyata bisa salah Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat. Saya hapus ya Bu Yufi, Bapak Ibu semuanya udah di screenshot belum? Sudah. Oke, makasih ya Bu Yufi. Ya sama-sama Wati. Ya. Masih ada salah-salah. Ya nggak apa-apa Bu Yufi. Kalau nggak salah itu namanya nggak belajar. Belajar tuh kesandung wajar. Oke Bapak Ibu. Jadi saya mau membenarkan ke Bapak Ibu semuanya nih. Yang pertama, ini teori dulu ya.
Jadi bagaimana kita menentukan subjek dari sebuah kalimat yang ada kata kerjanya. Ada yang posisi subjeknya di depan, ada yang posisi subjeknya di belakang. Maksudnya apa? Ada yang sebelum kata kerja, ada yang setelah kata kerja. Oke, saya mau ini yang pertama dulu. Ya, yang pertama. Yaitu misalkan ada kata kerja di sini. Kemudian di depan ada kata benda. Nah, kata benda ini atau subjeknya di depan deh gitu ya. Subjeknya di sini. Nah, syarat dari kata kerja yang subjeknya di depan itu memenuhi syarat itu ada 2 kemarin. Apa? Masih ingat Bapak Ibu? Oh, gender Gendernya sama. Jumlah pelakunya sama. Jumlahnya sama. Jumlah pelaku sama. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Oke. Apa saja yang bisa menjadi subjek yang di depan itu yang pertama. Kata benda, alif lam depannya, belakangnya doma. Itu yang pertama. Bapak Ibu bisa ngelihat contoh ayatnya di 2 surat 15 dan seterusnya, nanti cari sendiri. Itu contoh aja. Kemudian bisa juga Bapak Ibu kata penghubung. Itu contohnya ini kap itu kata penghubung ya Bapak Ibu ya. Surat 2 ayat 3, ayat 4, ayat 6. Nanti kita bahas ini. Ini cuma catatan. Ada juga banyak kali ayat 22, 42, kemudian 48, 50. Pak Helmi sudah di-share? Belum. Ini belum. Tunggu. Dah. Oke, sekarang yang kedua. Di sini kata kerja, subjeknya di sini. Ada syaratnya apa Bapak Ibu? Saya pindah ke depan. Gender. Saya pindah ke sini. Di sini subjeknya di sini. Ya, kemudian di sini kata kerjanya. Dia memenuhi syarat kalau apa? Gendernya? Gender sama. Gendernya sama. Kemudian pelaku subjek itu boleh tunggal, ganda, jamak. Tapi pelaku kata kerja harus tunggal. Oke, dicatat. Contohnya Bapak Ibu, apa saja yang bisa menjadi subjek? Yang pertama, kata benda domah tain. Yang kedua, kata benda alif lam domah. Ya, alif lam domah. Yang ketiga, bisa juga kata tunjuk. Bisa juga kata penghubung. Contohnya di surat 2 ayat 118. Ya. Kemudian ini contohnya ada di surat 2 ayat 7, 10, 13, 17, 20, 21, 25, 27. Ya, ini kata tunjuk saya belum sempat ini ketemu. Oke, silahkan di screenshot. Ini mau kita bahas satu persatu. Ini dulu.
Yang kata benda nanti dulu. Silakan di screenshot. Sudah, Bun. Sudah, oke. Kita bahas yang pertama. Yang pertama tadi kan gini, subjeknya di depan ya. Kemudian belakangnya adalah kata kerja. Apapun itu. Oke. Tadi yang menjadi subjek itu bisa apa? Kata benda? Kata benda alif lam. Alif lam? Alif lam domah. Domah. Ya. Domah. Oke. Contohnya Bu lihat. Nulisnya nggak enak. Nulisnya gini deh. I-nya di sebelah kanan. Kata yang pertama adalah kata benda alif lam domah. Oke, contohnya Bu. Surat 2 ayat 15. Lihat Bu. Surat 2 ayat 15. Allahu yastahzi. Allahu Yastahzi'u. ya Allahu Tahzi'u. Yastahzi'u bihim. Ini apa Bapak Ibu? KKSAD. KKSAD. Lakunya? Iya. Ya. Oke. Ini Allah apa kata benda ya? Allah ya. Kata benda kan? Oke. Allah ya Bapak Ibu ya. Allah itu gendernya laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Ya tunggal ya Bu ya? Tunggal. Iya. Tunggal kan? Iya. Ini huwa itu laki-laki apa perempuan Bu? Laki-laki. Laki-laki. Huwa itu tunggal apa jamak apa ganda? Tunggal. Jadi gini maksudnya. Huwa itu ya laki-laki tunggal. Perhatikan Bu, tadi ini bisa jadi depan kata kerja itu bisa memenuhi sebagai subjek, syaratnya apa tadi? Gendernya sama. Ya, gendernya sama. Kemudian jumlahnya sama. Kan Bu ya? Jumlah sama. Oke, nulisnya di mana enaknya ya? Jadi ini gendernya sama. Jumlah sama. Oke, sama ya Bu ya? Sama. Berarti ini subjek bagi ini. Itu. Satu. Cukup Bapak Ibu, nanti cari sendiri banyak kok. Kalau yang seperti ini banyak. Lanjut ya? Ya, lanjut. Lanjut. Sekarang contoh yang kedua. Silakan di screenshot. Iya. Bentar, Bu. Oke. Sudah? Saya hapus? Sudah. Oke. Sekarang yang kedua, Bu. Surat 2 ayat 3. Yang apa di situ? Kata penghubung. Ya. Yang kedua adalah untuk yang kata penghubung. Kata penghubung. Ya, di mana ada di dalam surat 2 ayat 3. Apa itu? Alladzina yu'minuna. Oke, mari kita lihat ya. Alladzina salah sih. Yuk. Oke. Ini apa Bapak Ibu? KKSAD. Oke, ini KKSAD. Ini kata penghubung gitu ya, kalau menguraikan begitu. Sekarang kita lihat ini pelakunya apa? Ya. Kemudian ini oke, kita ini dia subjek bukan bagi ini. Caranya gini. Ini apa Bu? Ini tunggal apa laki-laki apa perempuan maksud saya? Laki-laki. Sama laki-laki. Laki-laki ya, laki-laki apa lagi? Sama. Di sini apa Bu Alazina? Laki-laki. Ya, jamak. Berarti sama ya Bu ya? Sama. Memenuhi syarat sebagai subjek nggak bagi ini?
Jadi humnya ini kalau diartikan gini Bu. Arti ini apa Bu? Arti ini mereka ya mereka beriman. Nah, merekanya ini siapa? Ini. Jadi boleh secara ini diganti begini. Oh, ini itu adalah si mereka ini adalah orang yang. Jadilah mereka beriman menjadi apa Bu? Orang-orang yang beriman. Jadi secara mengartikan boleh begitu. Jadi humnya di sini siapa? Ini. Bu Wati boleh tanya Bu Wati? Ya? Boleh tanya? Ya Bu. Ya kan tadi dibilang al-lazina itu kan laki-laki. Nah itu kita tahu dari mana Bu Wati? Nah Ibu buka materi Bu. Nah itu bagus. Kalau pertanyaannya Bu. Al-lati Oke Bu, semuanya buka. Semuanya buka ini. Buka halaman berapa? 23. 23 ya. Bagus Bu. Ibu lebih baik bingung sekarang daripada nanti. Ya. Buka halaman 23. Oh ya, ada Bu Wati. Oke, sudah Bapak Ibu semuanya buka. Di halaman 23 ada kolom laki-laki, kolom perempuan. Coba Bu dibaca Bu Elinadra, tunggalnya laki-laki apa Bu? Allazi. Perempuannya? Allati. Nah, itu Bu. Jamaknya Bu, tunggalnya? Alladzina. Ya, jamaknya? Perempuannya allai atau allati. Nah, itu Bu. Oke Bu? Ya, siap. Berarti kesimpulannya alazina apa Bu? Laki-laki? Jamak. Ya? Jamak. Ah, gitu Bu. Oke Bu, bisa difahami? Bu Wati, boleh nanya nggak? Boleh Bu, nggak usah nanya gitu atuh Bu. Ya, di sini artinya boleh nggak kita bilang orang-orang yang benar-benar beriman gitu enggak? Enggak, jangan Bu. Enggak ya? Oke. Nggak usah. Makasih Bu Wati. Iya, orang-orang ya merekanya itu ya orang-orang kayak gini aja Bu. Allah misalkan ya, artinya gini, dia telah menutup. Yeah. Ini apa Bu? Arti apa ini? KKR kan Bu? Iya. Ya, penekanan. Oke, makasih Bu Wati. Oke, lanjut ya Bu ya. Yuk. Contoh lagi, surat ayat 4 Bu. Masih sama ya ayat 4 ya, nggak usah dibahas ya. Ayat 6. Waladina. Nah, kafaru yang itu Bu. Surat 2 ayat 6. Apa Bu di situ? Alladzina kafaru. Oke. Kafaru. Oke. Ini apa Bu? Kafaru. KKL. Itu apa Bu? Laki-laki. Jama. Ini apa Bu? Laki-laki. Jama. Berarti sama ya Bu ya? Berarti pertanyaan siapa humnya? Ini. Jadi kalau di sini artinya mereka telah kafir. Itu merekanya bisa di orang-orang. Ya, jadi orang-orang telah kafir. Itu Bu. Ya, bisa difahami ya Bu ya? Ya. Cukup jelas? Kemudian ayat 16 coba Bu. Bapak Ibu maksudnya ya, Bapak Ibu. Ya. Yang itu Bu, istarowu. Itu aslinya Bu, aslinya istarau. Aslinya istarau itu aslinya Bu. Bapak Ibu, aslinya istarau. Ya, bukan istaru, apa? Aslinya istarau, bukan istarowu aslinya. Kenapa menjadi istarowu Bu? Lazina ya. Karena ketemu alif lam di situ. Oh iya, ada alif lam. Dua sia ketemu alif lam. Gimana coba? Udah dua sia waw alif, ketemu lagi alif.
Ya, maka harus dihidupkan salah satunya. Yang dihidupkan adalah wawunya. Oke. Kira-kira Bu, istarau itu apa Bu? Dia akar katanya yang mana? Saro, ya. Saro. Ro itu, saya mau nanya, ro itu akar kata huruf keberapa? Huruf kedua. Kedua, nggak mungkin ketiga. Kalau ketiga, dia pasti domah, ingat nggak? Iya. Berarti kedua. Kok abis itu waw alif kan pelaku. Berarti ketiganya kemana Bu? Sia. Hilang. Ngilang dia. Berantem dengan waw, ngilang dia. Gitu. Oke Bu ya. Oke. Nah di situ alazina sama ya dengan gini ya. Laki-laki jamak. Kemudian istaraunya juga laki-laki jamak. Oke, memenuhi syarat ya Bu ya. Berarti istarau itu pelakunya humnya siapa? Alazina. Alazina. Gitu Bu. Iya. Bisa dipahami? Ya. Dan seterusnya banyak di situ. Coba deh, nggak apa-apa. Lanjut. Ayat 17 juga sama. Nah di situ, ayat 17 apa Bu di sini? Aladzi ya. Alazi. Ini mau di screenshot ya Bu? Silakan Bapak Ibu. Sudah. Saya hapus ya. Di situ alazi. Temannya apa Bu? Istau. Sebelahnya apa? Istau koda. Istau koda itu apa? Istau koda itu apa? Bentuknya? KKL. KKL. Pelakunya? Gua. Gua itu apa Bapak Ibu? Laki-laki. Tunggal. Ya kan? Jadi tunggal. Ayat 2 surat 17. berapa tadi? 17. Di situ gini. Ya. Alazi. Kemudian istau koda. Istau koda ya. Istau koda. Ini adalah KKL pelaku dua itu apa? Tunggal, laki-laki tunggal. Ya, laki tunggal ya. Laki-laki tunggal. Ini apa Bu? Laki-laki tunggal. Berarti ini pelaku bagi ini bukan? Iya. Kalau tanya guanya siapa? Alazi. Orang yang gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian 22 Bu. 22. Nah, sama itu. Aladzi ja'ala. Sama ya Bapak Ibu ya. Berarti pelaku huanya adalah alazi tadi. Cukup jelas? Oke, lanjut Bu sekarang. Bapak Ibu maksudnya kata ganti. Mau dihapus Pak? Mau di screenshot silakan. Dijelaskan sini otak kirinya nyaut, nanti otak kanannya. Jangan begitu Pak. Ya, boleh Pak Caca. Otak kanannya harus sering mendengar, sering latih. Iya. Oke. Sekarang kata penghubung coba. Kata penghubung itu adalah yang ketiga. Contohnya surat 2 ayat 4. Silakan. Surat 2 ayat 4. Di situ. Terakhir hum. Yang terakhir hum. Pinun. Ya. Terganti. Ini apa? Ya sebentar Bu, sabar Bu. Ini apa Bu? KS. Pelakunya apa? Hum. Nah ini harus sama. Nggak boleh di sini anta, di sini hum. Bisa dipahami? Dia harus sama. Sama-sama gendernya harus sama. Nggak boleh di sini misalkan antum, di sini hum, nggak boleh. Oke Bu, bisa dipahami? Surat 22. Kalau kecepatan bilang ya Bapak Ibu. Iya. Mana ya ini teh? Ini. Sebentar, bukan. Antum ya betul, antum ya. Antum. Oke. Antum. Di sini apa tak? Ta'lamuna. Oke. Tak lamuna ini siapa Bapak Ibu pelakunya?
Iya, antum. Jadi harus sama. Sama. Antum juga. Sama. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu? Oke. Oke. Sudah. 42. Sama, antum ta'lamun, sama. Sudah ketemu? Ketemu Bapak Ibu? Ya, antum ta'lamun. Sama ya? Antum ta'lamuna sama. Oke. Sekarang 48. Hum. Yun sorun. Iya kan? Yun sorun ini pelakunya siapa? Hum. Sama kan? Sama. Ayat 50. Antum tanzurun. Tanzurun itu apa? Pelakunya siapa? Antum. Sama kan? Sama. Ya. Bawahnya 51 tuh. Enggak, itu mah zolimun, itu mah ini KBPA. apa namanya KBPA. Oke. 62. 62 di mana ya? 62 mana 62? Nah, terakhir. Hum. Yahzanun. Yahzanun itu pelakunya siapa, Bu? Hum. Coba tengok sebelumnya, hum juga. Nggak mungkin berpasangan dengan huwa. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Hebat sekali Al-Quran ya Bu ya. Oke, cukup sudah. Oke, untuk yang jenis pertama, silakan di screenshot. Saya hapus Bapak Ibu. Ya. Saya bahas ke yang kedua. Jenis yang kedua tadi apa? Di sini kata kerjanya. Ya Bapak Ibu. Kemudian kata bendanya letaknya di sini, subjeknya di sini. Di mana syaratnya tadi apa? Ini harus tunggal. Ya. Oke. Subjeknya itu bisa apa tadi? Kata benda tanwin. Saya belum ketemu contohnya lagi, lupa tadi. Oke, kata benda tanwin ya. Ini dulu deh, kata benda tanwin belum ketemu contohnya. Kata benda alif lam aja. Kata benda alif lam domah. Contohnya banyak banget. Surat 2 ayat 7. Kalau kecepatan bilang ya Bapak Ibu. Ayat 7. Di situ ada khatamallahu. Khatamallahu. Nah, ini apa Bapak Ibu? KKL. Pelakunya? Huwa. Ya kan? Huwa itu apa Bapak Ibu? Laki-laki. Laki tunggal. Allah laki-laki tunggal. Boleh yang jelas mah ini harus sama. Ya, sama. Ininya harus tunggal. Ya, nggak sama tapi harus tunggal. Memenuhi syarat nggak Bapak Ibu? Sehingga ini subjeknya atau ini itu adalah ini. Gitu. Ada lagi surat 10 apa ayat 10? Nah, fazadahumullahu. Ya, surat 2 ayat 10. Yang itu Nah, ya, ini kan ininya ya, yang disebut dengan KKL itu ininya ya. Pelakunya siapa? Huwa. Huwa itu apa Bapak Ibu? Laki-laki tunggal. Ini laki-laki tunggal. Memenuhi syarat kan gendernya sama? Dan kata kerjanya harus tunggal. Berarti Allahu itu adalah huwa. Bisa difahami Bapak Ibu? Cukup jelas? Bukan hum ya Bunda Wati ya. Kok hum? Enggak. Oh. Enggak ada. Kalau hum ini apa ini? Kata ganti sebagai objek. Setelah KKL. Ya, bisa difahami Bapak Ibu? Ya.
Ini diem aja, ini bingung apa paham ya? Iya, Bu Oh, Ati. Insya Allah, Bu Ati. oke. Masih banyak Ayat manfaat. 13. Amanan nasu. Amanan nas. Oke. Amanah itu apa Bapak Ibu? KKL. Pelakunya siapa? Wa. Wah. Nah, an-nasu itu apa Bapak Ibu? Iya. An-nas. Ya, KBKK. memenuhi syarat nggak sebagai subjek? Iya. Memenuhi. Kenapa? Kan itu laki-laki tunggal. Tadi? Laki-laki tunggal. Ya, huwa ya, pelakunya huwa. Memenuhi syarat. Lagi ayat 17 Bu, Bapak Ibu. Mana ya? Zahaballahu. Memenuhi syarat nggak? Fokusnya ke dahaba. Dahaba itu tunggal nggak? Tunggal. Huwa. Gendernya berarti laki-laki. Allahu laki-laki juga. Tunggal. Oke? Ya. Coba ayat 20. 20. Ya. Yakadul barku. Nah, barkunya. Barku. Itu kan KBKK tunggal kan? Iya. Ya. Kemudian itu yakadunya itu? Yakadunya. Wa ya? Wa. Ya. Jadi berarti al-barkunya itu gendernya laki-laki. Karena di situ yakadunya adalah huwa tunggal. Memenuhi syarat ya al-barku ya? Ya. Nah, terus kenapa kok Mbak Wati ini itu ya? Kan udah otomatis kata benda setelah itu kalau domah mas subjek. Nanti dulu kita buktikan, lihat. Coba Bapak Ibu coba buka yang itu apa ya? Sebentar. Apa sih kata tamallahu salah apa ya? Sebentar. Kok hilang sih? Bentar ya Bapak Ibu ya. Kalau dicari suka. Sebentar ya. Kok saya lupa sih ada di ayat berapa? Allah. Sebentar ya. Saya mau nyari bahwa nggak selalu otomatis itu adalah pelakunya. Bentar ya Bapak Ibu sabar ya. Saya cari dulu. Mana ya? Ntar ayat apa sih waktu itu lupa. Alladzina yu'min. Bapak Ibu sambil memahami itu saya sambil nyari contoh ininya ya. Kalau dicari suka nggak ada ya. Bu Ati surat 36 ayat 36 bukan Bu Ati? Bukan. Iya itu memenuhi syarat tapi bukan itu yang mau saya cari Bu. Sebentar ya Bu ya, sebentar. Bukan contoh, maksudnya yang saya cari bukan itunya. Sebentar. Kalau dicari suka. Sebentar ya Bu, sabar. Oh, ayat 6. Ayat 6. Ayat 6. Ini biar Bapak Ibu paham bahwa hati-hati kalau ketemu ayat 6. Ayat 6. Oke, kita lihat ayat 6. Tapi sebelum ke ayat 6, ini dulu menuntaskan yang ini tadi. Kan ini contoh baru kata kerja alif lam itu ya. Coba kita lihat ke kata penghubung. Bisa nggak menjadi subjek itu kata penghubung? Ya, contohnya kalau di sini kata penghubung. Ininya kata penghubung, yaitu surat 2 ayat 118. Yaitu, nah ini Bapak Ibu. Yang kemarin kita bahas. Ya.
Nah, Pak Coca kemarin sudah ngecek keterjemahan di Depak ya Pak Coca ya? Sudah, sama. Nah, sama kan Pak Coca ya. Oke Bapak Ibu lihat, ini apa? KKL. Ya KKL ya, pelakunya dua. Berarti ini apa? Laki-laki Laki tunggal. Ini apa? Laki-laki jamak. Boleh nggak? Boleh nggak sebagai subjek? Memenuhi syarat nggak? Memenuhi karena ininya sama dan ininya tunggal. Berarti ini subjek bagi ini. Dan ternyata terbukti kalau dicek di Depak itu terjemahannya ya Pak Coca ya. Iya Bunda. Ya, oke, itu selesai. Nah, udah nih selesai nih. Beberapa contoh yang berkaitan dengan yang ada kata kerjanya. Kita belum ngebahas yang kata benda. Oke, kalau sudah, mari kita uji. Ada contoh contoh ini. Contoh. Silakan di screenshot dulu. Kita ke surat 6. Sudah di waktu. Sudah di itu belum? Sudah di ini belum? Makanya buru-buru ini sudah di ini belum Bapak Ibu? Sudah. Enggak ada jawaban, saya hapus. Sudah. Oke, silakan lihat. Di sini alazina. Kemudian kafaru. Kalau pemahaman Bapak Ibu semuanya ketemu dengan, mohon izin ya sebentar aja Bapak Ibu ya. Kalau pemahaman Bapak Ibu selama ini fokus, oh ini KKL ya, sepakat ya Bapak Ibu di KKL ya? Ya. Kalau Bapak Ibu, oh kata benda setelahnya domatain pasti deh ini subjek. Wah, ini bisa tersesat Bapak Ibu. Tersesat. Kalau pemahaman Bapak Ibu fokusnya hanya ke situ doang. Nanti kita timbang. Kita timbang ya, kita inikan dengan tadi. Oke, memenuhi syarat nggak? Kalau kita kan kenalnya seperti ini aja, nggak kenal kayak gini sebagai subjek kan? Kita lihat memenuhi syarat nggak dia. Ini tuh apa Bapak Ibu? Oh ya, dari sini aja udah nggak memenuhi syarat, dianggap sebagai subjek. Kenapa? Ini kan laki-laki jamak. Kalau di sini subjeknya, di sini nggak mungkin jamak. Ya harus tunggal. Dan kalau kita cek artinya benar memang ini bukan subjek. Sama. Subjeknya yang mana? Ini. Kalau ini subjek berarti artinya gini Bu. Sama saja telah kafir. Ya nggak Bu? Iya. Kalau ini kan ini artinya gini kan, mereka telah kafir. Kalau ini kita anggap sebagai subjek, bukan gitu. Kata benda setelah kata kerjaan doma subjek, maka ini artinya apa? Sama saja. Sama saja mereka telah kafir. Coba cek, benar nggak Bu artinya sama saja mereka telah kafir? Enggak. Berarti kesimpulannya bukan subjek. Kalau bukan subjek apa? Berarti di sini koma nih. Kita cek di sini apa ini Bapak Ibu? Laki-laki? Sama. Memenuhi syarat nggak? Syarat. Berarti humnya siapa? Humnya sawaun apa alazina? Alazina. Nah, berarti artinya apa? Orang-orang yang telah kafir. Cocok nggak dengan itu? Cocok. Ya, sesungguhnya orang-orang yang telah kafir gitu ya. Koma. Sama saja atas mereka gitu. Kenapa pakai koma? Karena udah domatain, udah subjek bagi setelahnya. Karena di sini sudah punya subjek. Ini sudah punya subjek, ini kok masih ada subjek lagi. Oh, berarti ini udah konteksnya udah apa? Udah beda. Makanya di situ kan terjemahnya koma, Bu. Sesungguhnya orang-orang yang telah kafir, koma gitu kan? Iya, sama karena ini saja. sudah beda. Gitu. Kenapa subjeknya udah di sini? Seperti itu Bapak Ibu. Gimana? Bisa dipahami? Ya, Boti. Ya. Oke, waktu habis Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ada 25 orang. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Helmi ya. Bukan buket. Ya, Bapak Ibu, makasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar.
Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, berakhirlah pertemuan kita pada sore hari ini. Sebagaimana biasanya, semoga ilmu-ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Sore. Oh sore ya? Oh iya salah, maaf, sore. Sebagaimana biasanya untuk menutup pertemuan kita, marilah sama-sama kita membacakan doa khatam Quran, istighfar 3 kali dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Sama-sama ya Ibu, Bapak dibuka mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih buat Bapak Ibu semuanya ya. Kami ya Bapak Ibu ya. Semuanya. Terima kasih Bu Ati.